Dubes Ukraina sindir RI kejam Israel, tapi diam soal invasi Rusia. Indonesia tak terima. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri tidak terima dengan sikap Duta Besar Dubes Ukraina di Jakarta, Vasil Hamyadin, yang menyindir kebijakan luar negeri pemerintah. Diplomat Kiev itu pada tanggal 7 Agustus mentut sindiran untuk Indonesia dengan memposting tangkapan layar tweet Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengecam serangan Israel di jalur Gaza Palestina selama 3 hari pada pekan lalu. Bagaimana dengan kutukan kuat terhadap serangan brutal di Ukraina selama 5 bulan terakhir dan kematian ratusan jika bukan ribuan anak termasuk anak muslim? Bunyi tweet sindiran Dubes Hamyadin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, menyesalkan sikap Dubes Ukraina. Yang dilakukan Dubes Ukraina tidak patut saat menjalankan misi diplomatik negaranya dengan mengomentari dan mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia, kata Faizasyah dalam press briefing pada Kamis. Menurutnya, Dubes Ukraina tersebut sudah dipanggil atas apa yang dilakukannya. Itu bertentangan dengan kaidah dan misi diplomatik karena mengomentari dan mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia, ujar Faizasyah. Postingan tersebut tidak dapat diterima, mencederai perasaan masyarakat Indonesia, imbuh dia. Rusia anggap Israel bersalah karena serang Gaza. Ukraina bela aksi brutal Zionis. Rusia menyalahkan Israel atas serangan militer 3 hari terakhir terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Penilaian tegas itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Rusia di Moskow. Eskalasi baru disebabkan oleh tembakan tentara Israel ke jalur Gaza pada tanggal 5 Agustus, ungkap juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova. Dia menunjukkan faksi-faksi Palestina menanggapi eskalasi ini dengan menembakkan roket tanpa pandang bulu ke wilayah Israel. Kami mengamati dengan sangat khawatir bagaimana peristiwa berkembang, tambah Zakharova. Dia menjelaskan, dimulainya kembali konfrontasi militer skala penuh akan melihat situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di Gaza semakin memburuk. Pejabat itu menegaskan kembali posisi Rusia yang berprinsip dan konsisten tercermin dalam resolusi yang relevan dari Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan dalam mendukung penyelesaian komprehensif dan jangka panjang dari konflik Palestina-Israel sesuai dengan prinsip 2 negara. Adalah mungkin untuk mengakhiri siklus kekerasan hanya dalam kerangka proses negosiasi yang hasilnya harus merupakan realisasi hak nasional yang sah dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dalam perbatasan pada tahun 1967, papar dia. Pernyataan Zakharova datang pada saat hubungan antara Israel dan Rusia tegang seiring perang di Ukraina. Sementara itu, Duta Besar atau Dubes Ukraina untuk Israel, Yevgeny Kornichuk, menyatakan solidaritasnya dengan negara penjajah Zionis. Sebagai seorang Ukraina yang negaranya diserang secara brutal oleh tetangganya, saya merasa simpati yang besar kepada publik Israel. Serangan terhadap anak-anak dan perempuan adalah hal yang keji. Teror dan serangan jahat terhadap warga sipil adalah kenyataan sehari-hari orang Israel dan Ukraina, dan ancaman mengakhiri ini harus segera dihentikan, papar Kornichuk. Kornichuk membuat komentarnya sebelum gencatan senjata yang ditengahi Mesir antara Gaza dan Israel mulai berlaku. Meskipun negara penjajah Israel menyatakan mereka menargetkan gerakan jihad Islam Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina telah mengonfirmasi 44 warga sipil tewas akibat serangan Israel, termasuk 15 anak-anak dan 4 wanita.
Sebanyak 360 warga sipil Palestina lainnya terluka akibat serangan brutal Israel. Selain itu, ribuan rumah dan bangunan tempat tinggal warga sipil hancur total atau rusak sebagian.